Halo Sobat MSI, berikut adalah video tutorial penggunaan alat HVAS digital dari MS Instrument. Pada bagian ini kita akan melakukan proses unboxing alat HVAS. Untuk yang pertama adalah unboxing HVAS tipe TSP. Buka seluruh pengunci hardcase satu persatu, kemudian angkat hardcase bagian atas secara perlahan. Di dalam hardcase HVAS TSP terdapat unit shelter, inlet TSP, pompa atau motor blower, serta beberapa komponen pendukung lainnya seperti tiang L untuk weather station. Selanjutnya, kita akan melihat proses unboxing HVAS tipe PM. Beda dengan tipe TSP, HVAS PM dikemas dalam dua hardcase yang terpisah, yaitu hardcase untuk shelter dan hardcase untuk inlet. Di dalam hardcase shelter PM terdapat shelter HVAS, pompa atau motor blower, serta komponen pendukung lainnya seperti tiang L untuk weather station. Hardcase kedua berisi inlet PM. Buka pengunci hardcase inlet PM, kemudian keluarkan inlet secara perlahan dan pastikan seluruh bagiannya dalam kondisi yang baik. Setelah proses unboxing HVAS PM selesai, selanjutnya kita akan masuk ke tahap perakitan dan pemasangan komponen HVAS. Pada saat pengiriman, unit pompa atau motor blower HVAS dikemas dalam kondisi yang belum terpasang pada unit alat. Selanjutnya, keluarkan unit pompa atau motor blower yang terletak pada bagian bawah shelter dengan hati-hati. Pastikan tidak ada bagian yang terbentur atau mengalami kerusakan. Langkah selanjutnya adalah pasang unit pompa atau motor blower pada filter adapter. Selanjutnya, pasang rangkaian motor blower ke unit HVAS sesuai dengan posisi dan dudukan yang tersedia. Selanjutnya, lakukan pemasangan inlet HVAS. Untuk inlet TSP, pasang inlet pada dudukan di bagian atas unit HVAS. Masukkan baut pengunci satu persatu, kemudian kencangkan hingga inlet terpasang dengan aman. Untuk inlet PM, pasang inlet pada dudukan bagian atas unit HVAS, lalu kunci menggunakan pengunci inlet hingga terpasang dengan aman. Selanjutnya, pasangkan baut penyangga inlet HVAS. Langkah berikutnya adalah pemasangan tiang L. Tiang L ini berfungsi sebagai penyangga weather station. Perbedaan antara tiang L HVAS TSP dan HVAS PM terletak pada panjang siku tiangnya. Tiang L dengan siku panjang digunakan untuk HVAS PM, sedangkan tiang L dengan siku pendek digunakan untuk HVAS TSP. Kemudian, pastikan tiang L terpasang dengan kuat dan sempurna. Selanjutnya kita masuk pada bagian box weather station. Pada box ini terdapat unit weather station, tablet, kepala charger, kabel USB, kertas thermal, serta card reader. Setelah itu, pasang weather station pada dudukan yang tersedia di tiang L. Pastikan posisi sensor tidak terhalang
dan berada pada ketinggian yang sesuai agar data meteorologi yang dihasilkan akurat. Selanjutnya adalah hubungkan kabel weather station ke unit utama alat, serta kabel motor blower sesuai dengan portnya masing-masing. Pastikan seluruh koneksi terpasang rapat dan tidak tertekuk. Berikutnya adalah pemasangan filter. Pertama-tama, buka inlet HVAS, kemudian buka filter holder dengan memutar keempat baut pengunci. Lepaskan filter kaset, lalu buka dua baut penyangga filter kaset tersebut, lalu ambil filter dan pasang media filter pada filter support screen. Kemudian, kunci dua baut penyangga filter kaset tersebut. Selanjutnya, pasang kembali filter holder ke unit HVAS, lalu kencangkan dengan memutar keempat baut pengunci. Terakhir, tutup kembali inlet HVAS. Setelah seluruh komponen terpasang dengan benar, kemudian hubungkan alat HVAS ke sumber listrik. Nyalakan alat dengan memutar saklar daya hingga lampu indikator menyala. Setelah alat menyala, tunggu hingga proses identifikasi selesai. Proses ini ditandai dengan bunyi bip sebanyak 2 kali, dan kertas printout akan keluar dari printer dan menunjukkan tulisan ready to run. Waktu identifikasi berlangsung sekitar 30 detik sejak alat dinyalakan. Setelah identifikasi selesai, lakukan pengaturan flow sampling dengan tekan menu flow hingga muncul tampilan pengaturan pada layar. Secara default, flow sampling alat ini adalah 1.200 liter per menit. Nilai ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, atur waktu sampling dengan menekan menu time. Secara default, waktu sampling adalah 24 jam. Setelah seluruh pengaturan selesai, tekan tombol start pada layar, maka alat akan menghitung mundur selama 5 detik, yang berfungsi sebagai komando kepada seluruh sistem alat untuk mulai bekerja. Lalu, alat akan warming up selama 20 detik hingga flow mencapai target yang diinginkan. Setelah itu, proses sampling berjalan secara otomatis selama 24 jam atau sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan. Setelah alat berjalan, langkah selanjutnya adalah menghubungkan alat ke tablet. Pertama, nyalakan tablet, kemudian buka aplikasi Remotes XY. Pada halaman utama Remotes XY, klik icon garis 3 di pojok kiri atas layar. Selanjutnya, pilih menu Add New Device untuk menambahkan perangkat baru. Pada metode koneksi, pilih Wi-Fi point. Lalu, klik Select Wi-Fi point. Pilih jaringan Wi-Fi dengan nama yang sesuai dengan seri yang tercantum pada printout alat. Lalu, masukkan password Wi-Fi yaitu 12345678. Tunggu beberapa saat hingga tablet berhasil terhubung dengan alat. Setelah terkoneksi, tablet akan menampilkan halaman monitor. Pada halaman ini, pengguna dapat memantau secara real-time, meliputi flow aktual, yaitu nilai minimum, nilai maksimum, dan juga nilai rata-rata. Kemudian suhu udara, kecepatan angin, arah angin, kelembaban, serta
tekanan barometer. Pada halaman monitor juga tersedia tombol start dan stop yang digunakan untuk memulai atau menghentikan proses pengoperasian alat. Di bagian bawah layar terdapat menu navigasi untuk berpindah ke halaman lainnya. Salah satu menu yang tersedia adalah halaman laporan. Pada halaman laporan ini ditampilkan hasil running alat sesuai dengan waktu dan durasi sampling. Selain itu, terdapat halaman kalibrasi yang digunakan untuk proses penyesuaian alat saat kegiatan kalibrasi. Pengaturan pada halaman ini hanya boleh dilakukan oleh petugas yang berwenang. Setelah proses sampling selesai, klik tombol print pada display layar untuk menampilkan hasil printout data sampling. Setelah proses print selesai, kemudian putar saklar ke posisi on. Lalu, lepaskan filter holder dengan hati-hati. Keluarkan filter dari dalam filter holder menggunakan pinset untuk menghindari kontaminasi. Pastikan filter tidak terlipat, sobek, atau tersentuh langsung oleh tangan. Selanjutnya, simpan filter ke dalam tempat penyimpanan filter yang telah diberi label. Filter kemudian siap dibawa ke laboratorium untuk proses analisis lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah melepaskan SD card dari unit alat. Untuk mengecek data yang tersimpan, perlu diperhatikan pemasangan dan pelepasan SD card harus dilakukan saat unit dalam keadaan mati. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan dan kehilangan data. Selanjutnya, masukkan SD card ke dalam card reader, lalu hubungkan ke laptop atau komputer pengguna. Data hasil sampling tersimpan dengan format nama file sebagai berikut, contohnya DT 2025-12-23 dengan format CSV. 2025 menunjukkan tahun pengukuran. 12 menunjukkan bulan pengukuran. Sedangkan 22 menunjukkan tanggal pengukuran. Demikianlah video tutorial penggunaan alat HPS digital dari MS Instrument. Sampai jumpa di video berikutnya.